Selamat pagi adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Pada minggu pagi hari ini kita boleh bersyukur karena kita berada di hari yang baru, di mana Tuhan sudah menyerahkan kita kepada berkat-berkat yang baru. Pagi ini adik-adik kita akan memulai ibadah hari Minggu. Persiapkan hati dan pikiran kita. Persiapkan juga Alkitab yang akan kita pakai dalam ibadah pada minggu pagi ini. Kita akan memulai ibadah minggu pagi ini. Kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 4, bait yang pertama, Hai Mari Sembah. Hai mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergemar, perisai umatnya yang maha esa, mulia namanya, tahtanya megah. Adik-adik, kita akan awali dengan doa pembukaan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami panggil dan kami sembah hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Puji syukur dan terima kasih Bapa di surga, karena pada pagi hari ini kami boleh bangun dari tidur kami dan kami mendapati diri kami di hari yang baru dengan berkat yang baru dan sukacita yang baru. Sekarang waktunya kami mau belajar firman Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan kami dan Roh Kudus yang memimpin kami agar kami dapat memahami dan mengerti akan maksud dan perintah-Mu bagi kami hari ini untuk kami lakukan. Ya Bapa, berfirmanlah karena kami sudah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan pada minggu pagi hari ini dari Kejadian pasal 31 ayat 43 sampai 50. Kita akan baca bersama-sama, adik-adik di rumah, kakak akan membacakan untuk kalian. Perjanjian antara Yakub dan Laban. Lalu Laban menjawab Yakub, perempuan-perempuan ini anakku, dan anak-anak lelaki ini cucuku, dan ternak ini ternakku. Bahkan segala yang kau lihat di sini adalah milikku. Jadi, apakah yang dapat kuperbuat sekarang kepada anak-anakku ini, atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka? Maka sekarang, marilah kita mengikat perjanjian, aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu. Selanjutnya berkatalah Yakub kepada sanak saudaranya, kumpulkanlah batu. Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan. Lalu makanlah mereka di sana di dekat timbunan itu. Laban menamai timbunan batu itu Yegar Sahaduta, tetapi Yakub menamainya Galet. Lalu kata Laban, timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Itulah sebabnya timbunan itu dinamainya Galet dan juga Mispa. Sebab katanya, Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Jika engkau mengaibkan anak-anakku, dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku itu, ingatlah, walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Terpujilah Kristus, haleluya. Adik-adik, masih ingat tentang Yakub? Yakub mempunyai saudara kembar namanya Esau. Mereka walaupun kembar, mereka mempunyai sifat yang sangat jauh sekali, sangat bertolak belakang sekali. Karena sudah menipu ayahnya dan juga menipu Esau, maka Yakub lari. Dia melarikan diri ke rumah Laban. Dan di rumah Laban, Yakub tinggal selama 20 tahun lebih. Dan selama 20 tahun lebih itu, Yakub bekerja dan berbakti kepada Laban mertuanya itu. Nah, di dalam pekerjaannya itu Yakub mendapatkan banyak sekali harta. Dia mempunyai banyak kambing, domba, unta, keledai,
dan ternak lainnya, dan juga ia mempunyai hambanya laki-laki, hamba-hamba perempuan, dan ia juga mempunyai anak banyak, yaitu 12 orang. Nah, adik-adik, karena hartanya sangat banyak, jadi anak-anak Laban yang lain mereka merasa iri dan mereka menuduh bahwa Yakub sudah merampas harta ayah mereka. Padahal tidak demikian. Karena Yakub sudah bekerja keras, maka ia boleh mengumpulkan harta yang begitu banyak. Tapi itu juga adalah pertolongan Tuhan kepada Yakub. Yakub selalu taat dan setia kepada Allah. Yakub selalu mengandalkan Allah, dan Yakub tahu bahwa sumber pertolongan dia adalah Allah semata. Nah, dalam keadaan yang tidak nyaman itu, karena selain anak-anak Laban, Bapak Laban sendiri juga menjadi sikapnya menjadi tidak baik kepada Yakub. Tidak seperti yang sudah-sudah. Ia tidak lagi ramah dan menyayangi Yakub, sehingga perasaan Yakub menjadi tidak nyaman. Dalam keadaan yang tidak nyaman itu, Allah datang kepada Yakub dalam mimpinya dan mengatakan bahwa Yakub harus pergi dari rumah itu dan dia harus kembali ke tanah leluhur nenek moyangnya. Nah, Yakub akhirnya memutuskan untuk mentaati perintah Allah, karena Yakub tahu bahwa Allah adalah sumber pertolongan dia. Maka Yakub memutuskan dia membawa rombongan yang begitu besar, membawa hartanya begitu banyak, keluar dari rumah Laban dan kembali ke tanah leluhur nenek moyangnya. Nah, adik-adik, ketika dalam perjalanan ke tanah leluhur nenek moyangnya, Laban mendengar bahwa Yakub sudah melarikan diri, karena waktu itu Laban tidak di rumah ketika Yakub pergi. Laban sedang menggunting bulu domba. Nah, segera Laban dengan amarahnya dia pergi menyusul Yakub. Nah, tetapi dalam perjalanan Allah menjumpai Laban dalam mimpinya, dan Allah memperingatkan dia untuk tidak mengatai Yakub sepatah kata pun. Allah begitu mengasihi Yakub, maka Allah menjaga Yakub. Maka Laban diberi peringatan untuk tidak marah-marah atau tidak berperang dan tidak melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan Allah kepada Yakub. Maka ketika Bapak Laban bertemu dengan Yakub, dia menahan amarahnya, tapi mereka sempat juga berselisih kata. Dan akhirnya karena Laban tidak berani kepada Yakub, akhirnya Bapak Laban dan Yakub mengadakan pendamaian. Kenapa Bapak Laban marah? Karena terafimnya hilang. Padahal terafim itu adalah Allah yang Bapak Laban sembah. Itu adalah Allah-Allah yang tidak boleh disembah oleh manusia. Tetapi terafim itu hilang. Dan Yakub tidak tahu siapa yang membawanya. Padahal Rahel yang membawanya. Akhirnya Yakub mempersilahkan, oke, periksalah kemahku dan periksalah barang-barang bawaanku. Tapi tidak ditemukan terafim Bapak Laban yang hilang itu. Akhirnya Yakub menjadi marah. Yakub marah dan Laban menjadi takut. Akhirnya Laban dan Bapak Laban dan Yakub membuat kesepakatan. Mereka mau berdamai, dan bukti bahwa mereka berdamai adalah mereka membangun tugu. Tugu itu disusun dari batu-batu, dan tugu itu diberi nama. Kalau Bapak Laban memberi nama Yegar Sahaduta, ya, Yegar Sahaduta, yang artinya timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Dan Bapak Yakub menamainya Galet dan juga Mispa. Dan di sini kata Yakub, Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar dari Yakub bahwa ketika ia mengandalkan Tuhan, ketika ia tahu bahwa Allah adalah sumber pertolongan dia mendapatkan penjagaan dari Allah. Dan ketika Allah menjaga, Yakub tahu bahwa dia tidak boleh menyakiti Laban. Tuhan tidak suka bila kita menyakiti sesama kita. Tetapi yang Tuhan inginkan adalah bahwa kita tetap memerlukan Dia, bahwa kita mengakui bahwa Allah adalah sumber pertolongan bagi kita.
dimanapun kita berada. Adik-adik juga dalam kehidupan adik-adik di masa yang akan datang. Perjalanan kehidupan adik-adik masih panjang. Begitu banyak tantangan yang akan adik-adik hadapi dalam pendidikan, dalam pergaulan, dalam pelayanan yang adik-adik lakukan, dan juga di dalam prestasi yang adik-adik mau raih. Semuanya pasti ada tantangan. Kesuksesan juga memerlukan pengorbanan. Nah, adik-adik sudah banyak contoh kan untuk orang yang tidak mengandalkan Tuhan, bagaimana akhirnya mereka menghalalkan segala cara untuk mendapatkan meraih kesuksesan yang mereka inginkan. Nah, untuk kita, untuk adik-adik yang ingin meraih kesuksesan, andalkanlah Tuhan. Percayalah bahwa Allah akan menyediakan hal yang terindah, sukses yang terindah, yang indah pada waktunya nanti ketika adik-adik sudah waktunya menerimanya dari Allah. Dan Allah juga ingin kita belajar hari ini bahwa untuk menjadi anak-anak Allah yang baik dan taat dan setia kepadanya, kita tidak boleh menyakiti sesama. Kadang tanpa sengaja, mulut kita mengucapkan kata-kata yang menyakiti hati sesama. Menyakiti hati mama, menyakiti hati papa. Memang kadang orang tua membuat kita kesal, tetapi jangan sampai kita menyakiti hati orang tua. Jangan sampai kita menyakiti hati saudara kita. Jangan sampai kita menyakiti hati teman kita atau siapapun yang kita jumpai. Tapi biarlah kita dengan lemah lembut menjalankan perintah dan ketetapan yang Allah sudah tetapkan bagi kita untuk kita lakukan. Bagaimana sih caranya kita bisa melakukan itu semua? Kita harus mempunyai waktu yang intim bersama Allah. Kita harus mempunyai waktu saat teduh dengan Allah. Adik-adik dapat bersaat teduh dan membaca Alkitab sesuai dari Sabda Bina Teruna Harian yang dibagikan oleh kakak-kakak pelayan dan pengurus. Nah, di situ kita belajar bagaimana Allah berkehendak, apa yang ingin kita lakukan di dalam hidup kita. Karena hidup kita begitu berarti di mata Allah. Siapapun kita, kaya, miskin, kulit hitam, kulit putih, rambut lurus, rambut keriting, kita adalah anak yang berharga di mata Allah. Jadi, marilah kita lakukan kehendak Allah dengan mengasihi sesama. Bila kita mengasihi sesama, maka kita juga mengasihi Allah. Baiklah, Allah akan menyertai adik-adik sekalian di dalam menjalani masa-masa remaja kalian. Tuhan memberkati. Amin. Adik-adik, setelah belajar firman Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Siapkan uang persembahan adik-adik yang nanti akan diserahkan dan dikumpulkan untuk diserahkan ke gereja. Kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 302, bait pertama, 2, dan 3. Kuberi persembahan. Kuberi persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu, dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Adik-adik, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan berdoa untuk persembahan kita, untuk respon firman Tuhan pagi ini, dan kita akan mendoakan teman-teman kita. Setelah itu kita akan menerima berkat. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa yang Maha Kasih.
Hari ini kami belajar tentang Yakub yang begitu taat dan setia kepadamu dan yang setia melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupannya. Bapa di surga, ajarlah kami, ajarlah adik-adik teruna ya Bapa untuk melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan mereka, dalam kehidupan adik-adik, karena adik-adik begitu berharga di matamu. Engkau mengasihi adik-adik dan Engkau mengasihi kami semua. Berkati adik-adik kami Bapa di dalam perjalanan kehidupan masa remajanya hingga masa dewasanya nanti, hingga masa tuanya. Biarlah tangan Tuhan yang mengatur seluruh kehidupan mereka, tangan Tuhan yang menopang kehidupan mereka, dan adik-adik boleh merasakan bahwa kasih Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan adik-adik. Bapa di surga, terima kasih. Pada pagi hari ini juga kami mau serahkan adik-adik ke dalam tangan-Mu saja. Bapa, kami sudah memberikan persembahan. Kami mengumpulkan berkat-berkat yang sudah kami terima. Kiranya Engkau memberkati persembahan yang sudah kami kumpulkan ini. Biarlah kiranya persembahan ini boleh menjadi hormat dan kemuliaan nama Tuhan, karena kami memberikannya dengan hati yang tulus ikhlas. Bapa memberkati mama dan papa yang sudah memberikan kami uang persembahan. Kiranya Engkau memberkati orang tua kami dan Engkau memberikan mereka kesehatan dan kekuatan hingga mereka boleh menyaksikan bahwa kasih Tuhan sungguh luar biasa dalam kehidupan kami anak-anaknya. Bapa di surga, terima kasih. Kami juga mau berdoa Bapa untuk teman-teman kami yang sakit, kiranya Bapa mau sembuhkan mereka, jamah mereka Bapa. Kau mau angkat segala sakit dan penyakit yang mereka derita. Engkau juga mau bagi teman-teman kami yang berduka, Engkau memberikan penghiburan bagi mereka. Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Bapa memberkati bangsa dan negara kami dari bencana pandemi COVID-19 ini Bapa. Biarlah kiranya bangsa kami boleh mendapatkan kesembuhan, kekuatan, dan kemampuan dari Bapa semata. Karena kami membutuhkan Engkau ya Allah kami. Bapa di surga, terima kasih. Dan biarlah pada pagi hari ini Bapa kami boleh menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu saja. Kami juga mau berdoa Bapa untuk teman-teman kami yang lainnya. Ya Bapa di surga, berkati gereja-gereja-Mu di muka bumi ini, berkati para pendeta, majelis, dan semua pekerja-pekerja di ladang Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka semua. Ya Bapa di surga, inilah kami, dan biarlah kami menerima berkat-Mu. Ya Bapa, berilah berkat kepada adik-adik layan kami, dan sertai adik-adik kami ini di dalam penyertaan-Mu dan di dalam naungan kasih sayang-Mu, karena mereka adalah milik-Mu. Bapa memberkati adik-adik dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa. Doa ini kami naikkan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang sudah mengajar kami berdoa sempurna. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu.